Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joki Herisawan. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Mercu Buana, Jakarta. Di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama kita memerlukan yaitu pertama Excel, yang kedua aplikasi SPSS. Di sini saya akan menguji datanya dari pengaruh dari faktor kualitas produk, faktor citra merek, faktor harga terhadap keputusan pembelian. Di sini saya telah mengumpulkan data responden. Total responden ada 21 orang. Di sini mereka sudah menjawab semua pertanyaan yang saya telah berikan di kuesioner sebelumnya. Di sini saya akan yang pertama ingin menguji validitas. Sebelum saya menguji validitasnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu uji validitas. Uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Uji validitas adalah statistik tes untuk menguji kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur sebuah variabel. Pengujian instrumen tentunya tidak dilakukan pada populasi, melainkan responden di luar sasaran riset. Dan cukup hanya 21 orang. Jumlah ini sehubungan dengan mulai tidak berubahnya nilai R-table setelah angka 21. Setelah itu kita akan menguji validitasnya. Langkah pertama kita masukkan data total dari nilai X, X1, X2, X3, dan Y-nya. Yang pertama kita akan memasukin nilai total dari X1-nya terlebih dahulu. Kita copy nilai totalnya dari 21 responden. Kita copy, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Yang kedua kita copy nilai total dari X2-nya. Yang ketiga kita copy nilai total dari nilai X3-nya. Habis itu kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Habis itu kita ke copy nilai total dari nilai Y-nya. Kita copy, kita paste ke aplikasi SPSS. Dan yang terakhir kita copy nilai total keseluruhan dari nilai X dan Y. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, di sini kan masih namanya berantakan var 0001 dan di sini juga masih memakai nilai 0 belakang koma. Kita ubah di variable view-nya. Kita ganti namanya yaitu yang pertama X1, yang kedua X2, yang ketiga X3, dan yang keempat yaitu Y, dan yang terakhir itu total. Nah, di sini kita ganti desimalnya yaitu 0. Di sini juga 0. Di sini 0 juga. Di sini 0. Di sini 0. Nah, di sini labelnya kita ubah sesuai kuesioner yang telah kita buat. Yang pertama X1-nya itu adalah kualitas produk. Yang kedua ada citra merek. Yang ketiga ada harga. Dan Y-nya itu terhadap keputusan. Dan yang terakhir itu adalah total. Oke. Habis itu kita akan menguji validitas dari data tersebut. Pertama kita mengklik analis, lalu kita ke correlate, kita buka bivariate. Di sini muncul nilai X1, X2, X3, Y dan total. Kita pindahkan keseluruhan dengan mencet Ctrl A. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke variables. Nah, pastikan di correlation-nya tercentang person, di test of significant klik to tailored, dan ini juga ke checklist. Flag significant correlation kita ke checklist. Kita oke. Nah, di sini muncul correlation-nya. Data correlation-nya muncul.
Nah, di sini bagaimana tahu data kita itu valid atau tidaknya? Nah, di bawah ini tertulis bintang 2, yaitu yang artinya correlation is significant at the 0,01 level, yang artinya yang berbintang 2 di total keseluruhan itu menandakan valid dari 1%. Nah, kita lihat data kita yang di X1-nya valid karena bintang 2 0,947, data X2-nya juga valid, X3-nya valid, dan Y-nya valid. Berarti kita simpulkan bahwa nilai correlation dari uji validitas data saya ini adalah valid. Oke. Yang kedua, kita akan menguji data reliable-nya. Apakah data ini juga reliable atau tidak. Nah, sebelum kita mencoba untuk menguji data reliable-nya, di sini saya akan menjelaskan dikit apa itu uji reliability. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Itu menurut Ghazali. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai crossback alfanya lebih dari 0,70. Oke, kita akan mencoba apakah data ini reliable atau tidak. Kita mengklik analis, setelah itu kita mengklik skala, yaitu kita reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan kualitas produk, cerita merek, harga, keputusan. Pindahkan ke kolom item. Nah, kita sisakan total seluruh. Nah, di sini lalu kita mengklik OK. Sip. Nah, data saya reliable karena di atas 0,07. Oke, kesimpulannya uji ini memiliki kuesioner yang memiliki instrumen yang baik ataupun kuesioner yang digunakan adalah reliable karena crossback alfanya 0,969 lebih dari 0,70. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi yang menonton dan saya rasa kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.